Kenapa Bu Rudi memutuskan untuk jualan sambal? Gara-gara Pak Rudi suka mancing. Pasti ada sisa udang, tak goreng, aku kasih sambel. Oke. Ternyata enak. Terciptalah sambal udang. Rudi sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Ya, 3 SD. Keluargaku kan orang miskin. Kita cari makan lah. Ini wanita hebat ini, nggak ada duanya. Bu Rudi suka banget pergi ke Times Square. Nih aku, ya ini aku paling suka. Oh yang ini. Iya. Bu Rudi kok dilawan. Selamat pagi. Saya lagi ikut kesibukan pagi hari di rumahnya salah satu pengusaha paling terkenal di Surabaya yang kalau orang jalan-jalan ke sini gak mungkin gak beli sambelnya. Saya bukannya cuman mau tur ke rumahnya aja, cuman saya mau diajak masak sambel ya. Tak ajarin caranya sambel. Oke. Nyambelnya gimana, masa perempuan nggak bisa nyambel? Mumpung ada di Surabaya, ayo langsung kita nyambel bareng Bu Rudi. Pagi ini kita mau bikin apa Bu Rudi? Kamu mau bikin apa? Mau minta apa? Aku bikinkan. Karena di sini adanya cabe, tapi sesungguhnya aku tuh nggak makan pedes. Tak buatin ya. Mau. Bu Kamu Rudi? lihat ya. Oke. Nih. Apa aja tuh Bu Rudi? Oh iya, sembari Bu Rudi menyiapkan bahannya. Siapa yang nggak tahu yang namanya sambal Bu Rudi? Nah ini Bu Rudi. orangnya. Bu Rudi, Ibu sambilan bikin, aku mau nanya dong. Apa? Kenapa Bu Rudi memutuskan untuk jualan sambal? Gara-gara Pak Rudi suka mancing. Lah hasilnya ikan itu aku bakar, aku goreng, panggil teman-teman. Tapi pasti ada sisa udang. Oke. Ya udang itu tak manfaatkan toh, tak goreng, aku kasih apa sambel. Oke. Ternyata enak. Oh. Terciptalah sambal udang gara-gara Pak Rudi mancing. Awalnya itu, tapi kita ngomongin udangnya mana? Udangnya. Tuh Pak Rudi baru datang. Ini udangnya nih, ini sisa Wah. mancing. Sisa mancing. Sisa mancing. Jadi Sisa- ini Ini baru pulang nih. udangnya masih bawa pancingan loh. Selama ini kalau kita cuma lihat Bu Rudi, ternyata ini Pak Rudinya. Bu Rudi dan Pak Rudi sekarang lengkap. Pak Rudi apa kabar? Baik. Ih, terima kasih udah mau digangguin di rumahnya. Hari ini kita lagi mau masak sambal udang. Ya, udang ini loh. Iya. Ya, tapi nggak suka lombok, makanya tak bikinin yang nggak pedes. Salah banget ya ke rumah pengusaha sambal tapi Itu nggak kalau makan cabenya pedas. cuma satu. Iya, Gimana cabai rasanya? cuma satu Pak Rudi. Pak Rudi tapi penasaran deh kalau inget-inget ke masa zaman dulu Bu Rudi baru nyoba bikin sambal udang. Itu tuh trial and error, nyoba-nyoba dulu atau emang langsung menemukan ini enak banget nih sambal udang dari udang sisaan Bapak bawa? Oh sudah, aku mancing setiap minggu kan waktu itu. Minggu keempat baru tercipta udangnya itu. Oh gitu. Sebenarnya minggu-minggu pertama, kedua, ketiga itu enak juga. Tapi dia nanya, ini kalau pesenan nanti sampai 200-300 bungkus gimana gorengnya? Kan gorengnya satu, kapan selesai? Terus minggu keempat dia punya cara, aku sudah nemu caranya gimana. Oh. Mau pesenan mau 2.000 bisa aku. Oh gitu. Jadi dari menemukan resep itu langsung tahu ini buat diproduksi massal untuk pesanan gitu. Ya kan minggu pertama sampai minggu ketiga itu kan dikasih temen. Ini Iya. coba beli di mana? Jauh belinya. Dicoba aja enak enggak? Oh. Responnya bagus sekali. Oh, akhirnya dimulailah pesanan dari situ gitu Ya. ya. Oh, Sambal oke. aku spesial bikinkan karena nggak suka pedes. Padahal aku paling suka pedes, makan tanpa sambal nggak bisa. Gak bisa. Tapi aku mau nanya deh sama Pak Rudi sama Bu Rudi. Gimana awal pertama kali Bapak sama Ibu ketemu dan akhirnya bisa membuat bisnis sambal
paling terkenal di Indonesia saat ini? Maksudnya ketemu Ketemu jatuh cinta pertama kali. Love-loveannya tuh dulu tuh kapan gitu? Gini, dalam itu ketemu di pabrik, satu pekerjaan di pabrik. Oke. Ya, makanya kita perlu bersyukur terus itu. Aku sama dia dikeluarkan dari perusahaan. Katanya kerja kok pacaran terus, padahal enggak loh. Enggak. Tapi saya syukur aja. Serius, Ya, Pak. disyukurin aja. Enggak tahunya di luar kita bisa lebih melihat dunia bisnis itu kayak begitu. Kalau di pabrik kan cuma satu itu aja. Iya, Satu benar. lingkup itu aja. Sempit ya. Nah, lingkupnya sempit. ya. Akhirnya Oke. ya usaha ini, usaha itu sampai punya toko sepatu di Pasar Turi. Oh, hebat banget. Itu dulu umur berapa berarti Bapak sama Ibu? Kira-kira aku 34 ya. Loh, 24. Loh, kan Kita kok pacaran nikahnya, itu. pacarannya. Mulai Pacarannya kerja kan berapa ya. tahun? Pengen tahu kalau orang dulu tuh pacarnya berapa lama sih? Sebentar aja kalau Oh, bentar aja. sudah mau sama mau langsung aja. Nggak usah lama-lama. Gak usah lama-lama, akhirnya dilamar nikah lah. Ya. Oh, oke. Oh, dicobain dulu, bentar. Enak nih. Enak nih. Coba ya, Bu. Sayang nih belum dimasak nih Terima kasih. udangnya nih. Goreng Kalau ya. udah dimasak, digoreng, Ya. pedes. Enggak. Enak banget. Dia enggak mau pedes kok ya, tak bikin enggak pedes. Enak sekali. Ya gimana nggak mau jadi nomor satu ya kayak begini ternyata. Padahal resepnya setiap hari bisa kita temui di dapur, Bisa. tapi aku yakin ini ekstra Pak Rudi bikinnya pakai cinta. Tapi kalau balik ke zaman dulu Pak Rudi sama Bu Rudi, Bu Rudi dulu, Bu Rudi dari kecil tuh jiwa bisnisnya udah terbangun. Padahal orang di media-media lain Bu Rudi sering ngomong Bu Rudi sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Iya, 3 SD. Tapi karena zaman dulu ya, tuntutan untuk keluargaku kan orang miskin. Jadi terpaksa nggak sekolah. Kita cari makan lah. Kita cari gimana caranya aku bisa dapat keuntungan untuk membiayai adik-adikku. Ada berapa adiknya Bu Rudi? Ada 2. Oke. Adikku bisa sekolah sampai SMP, SMA. Hebat. Kalau aku kelas 3 SD. S3. 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 SD1, SD2, SD3. Tapi saya akui dia hebat. Menggunakan peluang-peluang tuh luar biasa. Dia masih kecil tuh masuk dulu kan judi bebas. Oh iya. Di mana-mana di rumah-rumah di desa-desa itu bebas. Tahun berapa itu dulu Pak? Tahun di bawah tahun 65 Oh oke. ya, di bawah tahun 65 dia bisa masuk ke rumah-rumah itu, ditanyain satu persatu, Pak nggak butuh makan, Pak nggak butuh rokok, Wow. Pak nggak butuh ini itu. Jadi jualan dari door to door gitu kayak Ya, sales jadi gitu ya? lama-lama Dibawain nasi. Enak, biarin kamu. ya Lan aku beliin rokok. Nanti balik dikasih untung sedikit, dikasih uang sedikit, Jadi- sedikit. Bisnisku Jadi- tuh seperti itu dulu. Kalau enggak nanti ke pasar, Ya ampun. bantu cuci mangkok, Piring. mangkoknya dawet. Tuh, Apa? kalau Siapa? Mbok rombong. ya, kalau mengenang cerita itu seakan-akan masa laluku seperti itu, kok sekarang berubah menjadi seperti ini. Ternyata aku mampu, bisa, gitu loh. Padahal aku nggak sekolah toh. Ayo kamu makan. Terima Sambil kasih, makan Bu. coba, ayo. Ya. Aduh serasa Ini- dikasih makan sama mama ini. Tapi Gini, makannya, sama- sorry nggak ada Iya. sambel. Iya, Pak Nggak Rudi. ada Dia ikan. melakukan apa itu namanya peluang-peluang tuh memang bagus, tapi yang rugi aku. Kenapa Pak Rudi? Aku sambil makan ya Pak. Ya, kalau misalnya pergi ke daerah wisata, yang dilihat nggak wisatanya. Tapi Itu ada cobek nggak? mau nyambel. Ada solet nggak? Gitu. Beli belanja gitu Nanti loh. tahu ketemu apokat gitu, wah ini apokat beli, nanti dijual di depot laku. Enak, anu. Jadi nggak lihat apa-apa, lihatnya yang berbau uang. Pokoknya bisnis oriented gitu ya. Iya.
Tapi bener nggak sih Pak Rudi, Bu Rudi dulu Bapak sama Ibu tuh sempat mencoba banyak sekali pekerjaan. Segala dikerjain, macem. semua. Semua. Dari jual Apalagi rombengan sampai Masih di kampung itu, wah seadanya pokok prinsipnya saya harus jujur. Oh, iya, harusnya harusnya memang benar. Harus Aku jujur, teman banyak sudah. Modal itu aja. Modalnya cuma itu. Kalau uang nggak punya sama sekali. Modalnya cuma kejujuran dulu. Ya, dikatakan jual rombeng, ya. rombeng tuh misalnya kayak apa, Pak? Sebenarnya bukan rombeng ya. Rombeng. Itu bekas toko kebakar. Barangnya kan awut-awutan pecah belah itu. Tak belah. Oh. Ada Ada yang yang- tertutup, yang nggak ada. Ada nggak ada tutupnya, ada yang gupil, ada semua macam-macam. Zaman dulu kita jual di Nah, pasar sama berdua. sama bosku, ini kamu kalau bisa jual kamu ambil dulu. Ambil tak jual ke pasar. Ih, laku. Laku semuanya. Itu Ditambah terus. Enak loh. separuh. Makan sama ini. Akhirnya aku makan sendiri. Berjuang 5 tahunan akhirnya berhasil. Itu berarti udah nikah ya Pak ya? Udah. Udah nikah ya. Terus ya itu, ya kita menanam kebaikan ke majikan ya. Akhirnya buka toko, dikasih utang. Kasih pinjaman. Toko Dikasih apa yang dibuka pertama kali tuh? Sepatu. Sepatu itu tadi. Oke. Sepatu ini memang dunia bisnisnya Hebat banget ya. banget. Hebat banget ya. Akhirnya Jadi cepet. berjalan lah. Oh. Jalan cepet. Terus Oke. waktu itu mau bukain adiknya mestinya masakan ini. Kamu jual di sini, aku kontrakin biar kamu bisa jalan. Tapi adiknya, wah ini Takut. dan itu, ini dan itu. Banyak Akhirnya ngomong. dia sendiri yang terjun. Wih langsung booming. Oh, akhirnya jadilah branding sambal Bu Rudi ini. Tepat waktunya Iya, itu loh waktu 98 kan kerusuhan di Iya. mana-mana ada. nah, dolar naik. Dolar Iya, naik. iya. Ya, kita beralih ke makanan. Tokonya sepi, makanannya yang ramai. Ya sampai sekarang kita tekunin di makanan. Jadi awal mula bisnis kuliner tuh karena reformasi itu 98. Enggak juga. Enggak juga? Enggak Oh, juga. oke. Saya jualan pakai mobil kok. Kayak food truck gitu Ya. ya Pak ya? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nanti jam 6 jualan, jam 9 selesai Oke. ke pasar Pasar turi. Ke pasar Turi, turi. nerusin bisnis Toko. sepatu. Hebat banget. Jadi pagi, siang, sore, malam kerja Oh, nggak Oh, putus. kalau malam cari barang. Aku sama dia naik sepeda motor cari barang. Sampai dia sakit Ya ampun. karena kena angin malam loh. Tapi kita nggak patah semangat. Ya kamu sakit-sakit di rumah, aku yang jalan. Jadi makanya kalau ada orang, oh Bu Rudi ya yang pinter, aku nggak mau. Aku suka duka sama Pak Rudi kok. Bisa besar seperti ini juga dari Pak Rudi toh kan saling Ya, melengkapi. Bu. Oh, tapi aku nggak tahu ya, apakah di umurnya Bu Rudi dan Pak Rudi ini cinta-cintaan tuh masih kerasa banget. Kalau ada ungkapan cinta yang Bu Rudi mau ngomong ke Pak Rudi, Ibu mau ngomong apa sih? Penasaran. Gini ya, kalau aku merasa dulu sejalan sama aku, suka duka sama aku ya. Aku selalu ngomong, ayo sama-sama tua, juga kita berdua selanjutnya sampai Akhir nanti. mau memisahkan kita tetap berdua aja. gitu. Oh, jadi sayang selamanya bersama selamanya Oh, gitu iya. ya. Kalau dari Pak Rudi ke Ibu, kan dari tadi kalau ngobrol di belakang tuh, Ibu ini hebat banget, selalu pujian isinya buat Bu Rudi. Pak Rudi Ya. mau ngomong apa sih ke Ibu? Ini wanita hebat ini. Enggak ada duanya. Dari muda perjuangannya udah sangat luar biasa sampai sekarang. Ya, aku yakin pasti Tuhan akan selalu bersama Ibu dan Bapak sampai Amin. kapanpun. Amin. Karena ini jujur ya, kemanapun aku pergi, kalau lagi ngomongin Bu Rudi atau Pak Rudi, pasti ya kata pertama yang diomongin sama orang, itu ibu bapak baik banget gitu. Punya image kayak gitu di mata orang itu kan gak mudah ya ibu bapak. Justru kita
selalu tampil dengan kebaikan aja. Akhirnya terjadilah semua tahu, wah Bu Rudi orangnya ramah, orangnya lucu. Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka ya terserah penilaiannya. Customer tuh gimana, tapi menurut saya umpama customer tuh 100 mungkin yang benci 5. Oh, yang, masa sih? Ya yang 95 suka ya. Aku ikut yang 95 aja. Yang nggak suka ya biarin lah, nggak ya. suka. Mungkin dia nggak suka kalau ada orang sukses itu kan pasti ya. Benar banget. Oke, Ibu Bapak sekarang kan udah menjadi orang yang sibuk dengan usaha yang dijalani bersama ini. Kalau lagi free time, kalau lagi capek, Bapak kan punya hobi nih ya, hobinya mancing, burung, ngerjain kayu, workshop. Iya. Ya, Bu Rudi, hobinya apa? Pijet. Ah, wow. Ke mall. Serius? Kalau Pak Rudi lagi mancing, aku ke mall. Kan kalau ke mall tuh kan bisa lihat mall gimana, Iya. ketemu Sambil santai santai. aja. Bukan kita ke mall kepingin makan yang istimewa Enggak. Aku paling duduk-duduk kok. Oh, oke. Iya paling banter, makan apalah, makan yang gampang-gampang. Gampang-gampang Aku aja. nggak biasa suka Yang heboh-heboh. makan yang heboh-heboh. Padahal masakan sendiri udah enak banget, makan nasi sama sambal aja enak gini. Kalau ke mall emang masih ada makanan yang bikin selera, Saya Bu? mesti minta sambal. Pasti harus ada sambal. Mesti harus ada lomboknya. Apa suka bawa sambal sendiri kalau kemana-mana? Kadang kala. Bener Wah, lagi. aku pesta di ini kejadian sungguh pesta di pernikahan. Terus? Aku bawa sambal ini sebotol. Ya Nah, Pak Rudi kan nggak tahu. Nah, waktu nyampe di hotel, kan mobil itu di vale. Iya. Saya bilang, aduh, Pak Rudi tanya, apa? Sambelku ketinggalan. Sampai Pak Rudi agak marah sedikit. Kamu tuh ya, kemanapun kok bawa sambel. Nah, sekarang mobilnya di vale, kamu mau cari di mana sambelnya? Ya nggak usah bawa sambel. Saya diundang ke gedung yang termewah pun saya mesti pakai Bawa sambel. sambal. Orang kemana-mana bawa tas mewah, buru di kondangan bawanya sambal. Sambal Nah. pasti. Oke, ada satu hal tentang Bu Rudi yang menurutku cukup unik dan banyak orang tidak tahu. Ternyata di free time-nya Bu Rudi suka banget pergi ke time zone. Ya benar, ya itu hiburan satu-satunya. Serius? Pokok Pak Rudi kalau mancing, kadang aku telepon, kamu sampai di mana? Ini sih belum pulang kok. Ya wis jangan pulang, aku ya nggak pulang dulu. Habis di rumah cuma berdua. Iya. Gimana? Bete ya di rumah Iya, ya? jadi dia ya ketawa. Loh, aku sudah mau pulang ya, jangan pulang nggak apa-apa. Aku masih di mall. Jadi mau main dulu gitu ya? Iya, main time zone itu hiburan. Hiburan ya? Pak Rudi, aku izin boleh ngajak Ibu ke time zone nggak bentar? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita mau berangkat ke time zone, Bu? Ya, ya. Aku ada sulapnya. Kita langsung, aku hitung 1, 2, 3, ngilang kita langsung sampai ke time zone. Oh. Beneran, Bu? Iya. Percaya nggak? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ayo, aku mau mainan. Jadi biasanya mainnya yang mana sih, Bu? Aku nggak mau yang Itu ini. yang es krim nggak suka? Nggak mau, nggak bisa. Ini aku, ya ini aku paling suka. Nih, aku paling suka. Oh, yang ini. Kita mainnya gimana, Bu? Coba Nih, Ibu ajarin ayo. aku. Ini jadi games favoritnya Bu Rudi. Gimana sih, Bu? Jadi kartun. Terus? Sebentar. Ini, ayo. Ih, Penasaran. Penasaran. Rudi nggak mau Oh iya. patah semangat. Iya dong, harus dong. Wah, Wah. Ibu, 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 Wah. ibu. yang 1000 itu, aku kejarnya yang 1000. Oh, kejar yang 1000. Kamu, aku beli. Dipanggil. Isi. Minta isi. Isi berapa? 600. 600. Aku kalau main ini sampai 1 jam 2 jam. Pokoknya harus dapat banyak. Pokoknya dapat banyak. Nanti kartu kalau udah keisi, tak kasih cucuku. Oh. Kan bisa ditukar apa, makanan, minuman. Ayo.
Ayo, ayo. Wah, Ah. Angel loh. angel. Bisa Bu, bisa Bu. Loh, ya. Oke, bisa. Iya. Seribu. Ini mah kalau kayak gini tempat game semuanya pada bangkrut ya gara-gara Bu Rudi ya. Seribu lagi. Bu Rudi kok dilawan. Bu Rudi kok dilawan. Cuma sama Bu Rudi. Bu Rudi tidak patah semangat. Semangat terus dikejar terus. Akhirnya 1000. Tos dulu dong. Oh, Bangkrut, bangkrut, Tyson bangkrut. Ini udah 900 nih. Lumayan. kadang gini, Iya, Bu. Pak Rudi kadang bilang gini, kamu tak beliin mesin ini satu ya main di rumah. Nggak mau. Aku seneng di sini. Sampai ada kartunya sendiri. Coba pulang dulu. Ibu ini banyak banget panen tiketnya. Biasanya lebih banyak. Aku takut Hanung lapar. Udah sih Ayo Bu kebetulan. ke depot yuk. Ayo, kita makan ya. Ayo. Let's go. Dadah. Ayo. Setiap pergi uang ongkos itu pasti kembali. Oh iya. Karena Bu Rudi di situ ketemu barang ini, oh ini bisa dijual. Jadi pasti kembali.